Wabarakatuh. Kali ini kita akan mengetahui cara pemasangan daripada kaset Peko emulsifikasi merek Ortli. Dan seperti inilah kabel-kabel daripada Ortli. Dan ini adalah petunjuk dan harus dipaskan kita kasih masuk sesuai dengan arah daripada tulisannya. Kemudian pada hampis perlu kita ketahui bahwa ada dragnya di situ. Kita kalau mau kasih keluar slipnya di kondomnya, kita harus kasih masuk dulu di hampisnya. Harapannya supaya dia tidak patah atau robek. Kemudian kita pasang secara perlahan sesuai dengan dragnya, karena tipnya juga mempunyai drag. Maka seperti inilah tip daripada tip Peko. Kita perlahan-lahan saja, kita putar perlahan-lahan, jangan sampai bengkok. Dan ini adalah penguncinya. Kita kasih masuk secara perlahan-lahan, kemudian kita putar. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa jangan sampai terlalu, karena kalau terlalu tipnya bisa saja patah atau bengkok, dan kemudian hasilnya akan error. Dan slip kita perlahan juga kita putar sesuai dengan alur daripada dragnya. Perlu kita ketahui bahwa ini slip jangan didorong masuk, karena kalau didorong masuk bisa saja ini slip mudah robek. Karena ini adalah slip yang berupa karet yang elastis. Kemudian setelah masuk, kita pasang kondomnya. Kita dorong saja perlahan-lahan masuk sambil kita tahan slipnya. Kalau kita sudah pastikan dia kedap, maka sudah sampai di situ saja teman-teman. Kemudian setelah itu kita pasang daripada selang inspirasi irigasi. Kemudian ini kasetnya, ini untuk sambungan untuk perancunnya. Untuk selesai kita taruh saja di tempatnya. Kemudian cara memegang daripada kasetnya, ini ada petunjuknya. Kita kasih masuk sesuai dengan pemasangannya teman-teman. Jadi ini kita perlahan saja dorong masuk, jangan dipaksakan. Cara pegangnya seperti ini teman-teman. Kita dorong masuk saja, kemudian ibu jari memutar turun sambil ditekan sedikit. Kemudian ini untuk selang inspirasi untuk keluar di pembuangan, kita dorong saja masuk sampai dia terikat masuk teman-teman. Kemudian ini selang untuk input dari atas, inspirasi irigasinya kita sambungkan saja ke selang daripada Peko emulsifikasi Ortli. Kemudian kita biarkan air mengalir. Kemudian di sini juga perlu diketahui teman-teman bahwa kebanyakan daripada selang Ortli ini mengalami yang namanya putus atau persambungannya keluar. Jadi seperti inilah cara memegang. Jangan sampai dipegang di percabangannya ya, seperti ini. Jangan dipegang di percabangannya. Usahakan kita pegang antara percabangan dengan selang, karena kita mau tarik, makanya selangnya harus juga kita tarik teman-teman, seperti ini. Karena kalau di percabangan saja itu bisa mengakibatkan putus atau selangnya putus, atau bisa saja dia percabangannya akan keluar teman-teman. Kemudian ini ada dua selang, ada selang inspirasi irigasi dan ada irigasi. Nah, ini kita sambungkan saja di hampisnya teman-teman. Ini setelah kita sambungkan ke hampis, maka kita gulung
perlahan-lahan kita gulung sambil kita atur, kita rapikan saja. Kemudian kita taruh di wadah daripada tempat penyimpangan hempis dan pekonya. Kemudian ini adalah sistem ready. Kemudian itu adalah dokter. Setelah dokter kita bisa ubah di tanda tambah untuk menaikkan atau mengganti, dan bisa juga di tanda kurang atau maju ke depan dan mundur ke belakang. Terus ini sistem ready, kita pencet untuk peko 2. Setelah ada muncul peko 2, maka kita akan perencun di pre-op. Kita akan tekan pre-op-nya, teman-teman. Dan sambil proses perencun terjadi, maka ini selang-selang daripada peko merek Ortli ini akan mengalirkan air untuk mengisi selang-selang daripada peko emulsifikasi merek Ortli ini, teman-teman. Jadi seperti inilah di sini terlihat pada mesin masih proses perencun. Dan seperti inilah proses perencunnya. Dia akan mengisi selang-selang yang lagi kosong, dan apabila ada udara yang terperangkap di dalam selang-selang akan diisi, akan dialiri cairan yang ada di atas berupa cairan RL untuk mengisi semua. Dan ini adalah proses terjadinya perencun. Ini masih proses perencun, dan ketika udara sudah didorong keluar, maka slip akan bunyi di kondom yang telah terpasang tadi. Dan perlu juga kita amati apabila kondomnya mengalami kebocoran, maka perencun akan gagal. Dan apabila berhasil, maka itu di atas akan tertulis tes oke dan siap untuk difungsikan. Dan ini adalah IA atau inspirasi irigasi. Ada 2 macam, ada IA1, ada IA2, kemudian peko ada 3 macam. Ada peko 1, peko 2. Dan seperti inilah apabila sudah kita pergunakan, kita akan membersihkan sisa-sisa katarak yang ada di selang, yang menempel di dalam selang. Maka seperti inilah apabila kita sudah melakukan operasi katarak. Begini cara menyambungkannya antara IA dan output yang keluar atau katarak yang keluar melalui selang-selang kecil ini. Dan seperti inilah kita sambungkan dulu. Kemudian kita cabut input set atau transfusi set. Jangan lupa dikunci dulu aliran dari atas ke RL atau mirrorwash. Kita kunci supaya tidak merembes keluar. Kemudian kita sambungkan ini untuk membersihkan sisa-sisa katarak. Kemudian kita lakukan penghisapan berupa air Cleo, karena air Cleo sudah kami gunakan, sudah teruji sak kapurnya kurang. Kemudian ini bisa kita semprot apabila ada sisa-sisa yang menempel, katarak yang menempel di hampis. Kita bisa injeksi melalui spoit 10 atau spoit 20 atau spoit 50. Kemudian kita sambungkan ke karet daripada transfusi. Kita masukkan begini, karena kalau ini kita spooling langsung ke spoit, maka itu tidak akan masuk, teman-teman, karena lubang daripada hempis
proses keluarnya katarak sangat kecil. Makanya kita sambungkan melalui karet transfusi set ini. Kita spulin saja berulang-ulang sampai kita betul-betul memastikan tidak ada lagi kotoran atau sisa-sisa katarak yang ada di dalam hampis ini. Kemudian setelah itu kita bilas dengan mengeringkan dengan dorongan udara. Kemudian ini untuk air dari atas juga kita bilas juga dengan memakai udara supaya kering. Dan setelah itu kita perlahan-lahan mengeluarkan daripada slip. Ini caranya mengeluarkan daripada slip. Kemudian penguncinya kita pasang, harus hati-hati masuk. Kemudian kita putar karena ini memakai drag sesuai tadi teknik pemasangannya. Kemudian setelah itu jangan lupa dibalikkan begini teman-teman untuk memasukkan di kondom, karena kalau kita tidak balikkan maka kondomnya bisa saja jebol atau tertusuk oleh tip ini. Kemudian kita rapikan, kita simpan. Kemudian setelah kita bilas dengan memakai air, kemudian kita keringkan dengan udara luar. Kita keringkan selan-selannya dengan memakai udara luar. Kemudian kita pre-op lagi teman-teman. Ia juga kita perlakukan sama seperti kita memperlakukan handpiece. Ini adalah IA-nya kita semprot, tapi jangan lupa teman-teman, kita harus pegang ini IA-nya karena ini adalah sambungan. Jangan sampai dia melompat kemudian patah atau bengkok. Jadi kita pegang ujungnya, kita pegang sambil kita spooling supaya sisa-sisa katarak juga keluar, dan kita dorong dengan memakai juga udara. Kita memakai juga udara, kita dorong supaya kering semua. Kemudian selanjutnya kita bisa pakai lagi, tidak mengalami hambatan atau sumbatan teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian setelah kita pastikan katarak benar-benar tidak ada yang menempel di dalam, maka kita simpan atau kita rapikan saja teman-teman. Sambil ini proses untuk pengeringan daripada selan daripada Ortli ini. Kemudian kita bilas-bilas saja selannya. Kemudian hampisnya kita bilas saja, jangan sampai ada kotor atau betadin atau apa. Kita harus bersihkan supaya bisa awet. Kemudian setelah itu kita betul-betul pastikan selannya sudah kering, maka kita cabut di pembuangan untuk inspirasinya. Kemudian ini kabelnya kita harus rapikan dan jangan sampai tergulung-gulung karena ini kabelnya sensitif teman-teman. Jangan sampai ini terputar-putar dan mengalami kerusakan. Jadi caranya menggulung seperti ini, ikuti saja sesuai dengan alur daripada kabel ini. Jangan sampai terlipat karena ini adalah isinya adalah kabel serabut, maka kita harus hati-hati melipat, jangan sampai terlipat teman-teman. Kemudian cara menyimpannya, meletakkannya seperti ini teman-teman, supaya tidak ada tertekan. Kemudian ini untuk drag hampisnya harus ditutup rapat dengan memakai penutupnya. Kemudian kita rapikan. Kemudian setelah itu ia juga kita harus betul-betul simpan di bawah, karena kalau kita simpan di atas jangan sampai ada tekanan dari atas, dia mudah bengkok atau patah. Jadi kita harus betul-betul pastikan. Kemudian ini selang harus ditarik keluar dulu teman-teman. Kemudian caranya untuk
membuka sama dengan cara memasang tadi. Kebalikan daripada cara memasang. Kemudian ini proses penyimpanannya, kasetnya dulu, kemudian kita ikuti saja jalurnya, jangan sampai terputar-putar. Kemudian kita gulungnya seperti ini teman-teman. Setelah kita gulung seperti ini, maka ini harus kita betul-betul rapikan dan simpan, dan perhatikan jangan sampai ada alat yang tertekan. Kemudian setelah itu kita matikan, dan powernya untuk mematikannya ada di belakang. Kemudian kita tutup.